Jadi beruntungnya kalau saya tuh kerja itu ibaratnya gado-gado gitu ya, macem-macem. Di sela-sela saya siaran sambil ngantor juga di manajemennya di Hard Rock FM Surabaya. Saya juga adalah news anchor di SBO TV Surabaya. Dulu di rentang tahun 2006 sampai 2012 lah, tapi masih on and off Jakarta Surabaya. Setelah itu sampai ya sekitar 2014 juga sempat siaran lagi di SBO TV Surabaya begitu ya. Jadi pulang pergi. Jadi saya sempat kerja siaran weekend di Bahana FM, pulang ke Surabaya, siaran berita di SBO TV. Tapi menariknya di rentang pertelevisian di SBO TV, akhirnya saya menempatkan diri saya jadi news anchor. Jadi radionya radio entertainment begitu ya. 20-30 segmentasinya, kemudian siarannya news anchor, ada seriesnya, perlu kredibel, wawasan dan sebagainya. Nggak sia-sia karena di rentang waktu tugas di SBO TV Surabaya sebagai news anchor, KPID Jawa Timur pernah memberikan penghargaan sebagai salah satu ya best news anchor cowok lah yang ada di Jawa Timur. Ya lumayan lah. Bersyukur saya sempat jadi salah satu yang apa ya, dilihat lah ya. Penghargaan kan adalah bentuk apresiasi dan bukti bahwasanya kerja kita dilihat dan dihargai. Aku bahagia. Sekarang kerja dulu. Waktunya bisa kerja. Hei, botak kerja. Kamu masih lihat Mirsa Kerja, tentu saja barengan Mirsa Wardana, botak. Hei, botak kerja. Sekarang kita lanjutin nih dari yang sebelumnya saya posting. Ini lebih spesifik tentang bos yang tampaknya selalu cari salah kita. Hits. Jangan buru-buru menyalahkan saja pada karakter dan watak ataupun sifat dari bos yang mungkin perfeksionis, yang mungkin ingin mengharapkan hasil yang bagus, yang mungkin kalau perusahaannya maju, kitanya sebagai karyawannya juga akan ikut maju. Mungkin ya, mungkin. Tapi perlu dipahami juga kalau bos yang tampaknya selalu cari kesalahan, ini terjadi kalau screening karyawan, HRD lebih banyak berperan. Ya, artinya screening tidak dalam supervisi langsung dari atasan atau user yang akan menggunakan karyawan baru itu, begitu. Lebih banyak dari formulasi HRD, ketemu calonnya, diterima, diletakkan ke bawah tim dari atasan itu sendiri. Akhirnya mungkin ada hal yang nggak cocok dalam hal seleksi ini sendiri. Atasannya butuh yang kayak gimana nantinya dalam timnya kan, yang tahu ya atasannya. HRD membantu dari karakteristik atau kriteria umum, begitu. Nah ini banyak terjadi memang karena putusan diterimanya bukan dari user atau bukan dari atasan langsung yang membutuhkan tim baru dalam sistem kerjanya. HRD, on the other hand, itu lebih utamakan memang rumusan dari kualifikasi, mana yang oke dan sebagainya, digabungkan sama psikotes, akhirnya jadi karyawan yang masuk. Di lapangan, antara hasil rekrut baru itu dengan cara kerja atau sistem yang diciptakan oleh atasan dalam melaksanakan tugas-tugas harian sehingga goalsnya tercapai, bisa jadi nggak match. Ini yang bikin stres atasan dan sang karyawan. Dan ini akhirnya bikin kesannya si atasan ini selalu cari salah, atau karyawannya dianggap nggak sempurna, kurang terus, nggak terlalu pinter, dan sebagainya. Seringnya juga nggak ada komunikasi dari hati, yang ada adalah mispersepsi. Apalagi ya, walaupun atasan, tapi kan dia masih kerja sama orang. Artinya dia nggak punya power langsung untuk ganti tim yang nggak cocok, atau untuk memberhentikan sosok yang akhirnya dibilang, oh dicari-cari terus kesalahannya, ya kan? Jadi ada sisi di mana kedua belah pihak itu harus kompromi. Karena situasi yang nggak enak itu akan terus ada kalau tidak ada pembicaraan yang lebih detail. Buat karyawannya bisa curhat ke HRD tentang permasalahan ini. Introspeksi diri juga, mungkin kinerjanya kurang bagus, mungkin kita kurang paham, mungkin kita belum mengerti teknisnya. Ilmu ada secara kesarjanaan, secara pengalaman, tapi kan teknis tiap perusahaan beda. Nah ini yang kita harus pelajari juga. Introspeksi juga penting. Alihkan fokusnya ya, fokusnya ke kerjaan, bukan ke atasan atau ke bosnya. Kalau bosnya punya intonasi bicara yang kurang enak, kesannya kayak menyalahkan terus, perhatikan kata-kata yang disampaikan, bukan intonasinya. Jangan lupa dokumentasiin terus nih, kita harus punya apapun yang berupa bukti atau dokumentasi yang isinya adalah lebih banyak kerja, ya kan? Atau kalau misalnya ya ada hal-hal yang kita disalahkan sebenarnya kita sudah melakukan, ya kalau kita mau punya buktinya, kita bisa tunjukkan nantinya kalau itu dipermasalahkan, kalau enggak ya nggak usah. Terus jangan gosip, jangan gosip, jangan gosip. Karena ini jadi blunder. Padahal sebenarnya yang kita obrolin sekarang ini adalah kerja dan hasil kerja. Kalau ketambahan gosip, curhat sama orang yang salah, akhirnya masalahnya jadi blur.
malah berabe. Nah, buat atasannya, sebenarnya kalau udah kayak gini, kita kalau jadi atasan yang dibilang sering nyalain orang, kita aturlah strategi, bongkarlah sedikit susunan tatanan sistem yang ada, sehingga masing-masing anak kita dalam tim bisa kerja secara optimal dan bisa shine bright like diamond. Oke lah, pokoknya coba adem-ademin hati, atur strategi. Ingat, zaman sekarang cari kerja susah. Ya, sabar-sabarin hati, adem-ademin hati. Daripada nggak ada kerja terus makan hati. No.